Jadi guyonan, cendak gurau itu nggak usah ngomong poligami, karena fitrahnya wanita itu nggak mau dipoligami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Ini saya, Ana Mutia dari Bantul. Oh, Ibu dari Bantul ya. Silakan, Ibu. Iya, ya. Ini izin bertanya nih ya, bagaimana bila ada laki-laki yang dengan ringan membicarakan tentang masalah poligami terhadap istrinya, padahal hal tersebut bisa jadi membuat istrinya tersinggung dengan membicarakan tanpa dalil yang jelas atau sekedar bahan bercanda. Nah, itu aja sih pertanyaannya. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mana sih? Ya. Baik, ini Bu ya. Oh, udah ya? Oke, Baik, kami terima dengan baik pertanyaannya. Jadi pertama Ibu Ya. ya, harus dipahami, bisa ditutup Bu HP-nya. Pertama yang dipahami Bu nggih, bahwa poligami itu syariat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikah pertama itu syariat agung, maka nikah yang kedua, ketiga, keempat itu juga syariat agung. Jika dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau bahasa kita sekarang itu, jika dijalankan sesuai dengan SOP-nya syariat, gitu ya, SOP-nya syariat. Nah, bagi seorang laki-laki, maka lihatlah kondisi dirinya, dia itu terpenuhi syarat untuk poligami ataukah tidak. Gitu. Poligami itu syarat yang pertama, yakni punya kemampuan ba'ah dalam arti mampu jima, mampu memenuhi hak dua istri atau lebih dalam urusan nafkah batin. Itu yang pertama. Karena sebagaimana laki-laki punya syahwat, wanita juga punya syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu nafkah zahir, karena seorang suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah, memberi nafkah. Dan kalau tidak memberi nafkah dan keluarganya itu sampai terlantar, maka itu dosa. Kafa bil mar'i itsman an yudhayyi'a man yakut. Jadi cukup orang itu dianggap pendosa apabila dia itu menelantarkan orang yang mestinya wajib untuk dia berikan kepadanya. Jadi untuk dia berikan nafkah kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, suami itu mampu bersikap adil secara zahir. Adil dalam hal nafkah, adil dalam hal mengumumkan bermalam, adil dalam hal ini, adil dalam hal itu, gitu ya. Adil di dalam itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dia itu seorang laki-laki yang mampu tegas, karena dia itu akan terombang-ambing oleh dua sisi, suami istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga gitu. Maka dia harus mempunyai sifat hazm, orang yang tegar, orang yang tegas di dalam menghadapi keputusan apapun yang berkaitan dengan rumah tangganya. Dan dia berharap, memprediksi kuat, poligaminya itu akan menghasilkan tujuan nikah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi nggak ngawur, tapi ada tahap-tahapannya, ada aturan-aturannya, ada langkahnya bagaimana yani agar mencapai hasil yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita nasihat anak. Jadi bagi laki-laki ya, kalau memang memenuhi syarat, monggo jalan. Kalau memang nggak memenuhi syarat, saya lihat perlu untuk disabarkan diri. Sudahlah, bahagiakan diri dengan satu istri, satu istri. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun bagi seorang wanita, kalau memang melihat suaminya itu memang
kepingin, butuh kadang-kadang itu, butuh kepada lebih daripada satu istri. Kemudian anti melihat sang suami itu finansial mampu, ini mampu, itu mampu, dan macam-macam. Sudahlah, izinkan daripada nanti suami anti termadaratkan. Dan itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari sisi ini. Nah, setelah itu nasihat ana bagi para suami, ya, kalau antum itu memang butuh mau poligami, ya sudah, segera jalan, bismillah, mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ya nanti urusan istri sambil diomongi, sambil disikapi, sambil disabari, sambil dididik, di macam-macamnya, insya Allah bisa untuk diatasi. Tapi kalau memang keinginan ono, tapi ya Arab itu enggak, ekonominya satu aja berantakan, kemudian dia kok enggak bisa menjalankan kewajiban suami dalam nafkah batin lebih daripada satu orang istri, ini. Kalau memang kira-kira gak kepikiran poligami, ya wis lah, guyonan itu ora usah guyonan poligami. Jadi guyonan, cendak gurau itu nggak usah ngomong poligami, karena fitrahnya wanita itu nggak mau dipoligami. Jangankan wanita zaman sekarang, istrinya Rasulullah saja loh itu nggak seneng aslinya itu untuk di poligami. Itu istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian dengan wanita-wanita yang lainnya? Bagaimana kemudian dengan wanita-wanita yang lainnya? Oleh karena itu, memang sudah niat, punya azam yang kuat, dan memang sudah terpenuhi kriteria dan syarat, sudahlah, bismillah, jalan. Ini. Tapi kalau memang enggak, ya wis lah, enggak usah guyonannya itu ke arah poligami. Ya guyonan opo lah, ikan tambak, kucing atau opo gitu. Jadi enggak usah. Itu karena itu akan menyakitkan. Untuk apa kemudian ngomong? Jadi tiap hari ngomong itu 3 kali. Ternyata sampai 3 tahun juga nikah. Itu memperburuk suasana untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Carilah sesuatu. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan sesuatu yang membuat kita hubungannya baik dengan istri itu adalah agar istri itu tidak tersakiti, tersudutkan, jadi susah, berat itu. Selalu ngomong semacam itu padahal juga gak akan terlaksana. Wallahu a'lam bishawab.